Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang lambang atau nama unsur dari golongan logam alkali. Jadi di sini tuh unsur-unsur dalam golongan 1A itu ada litium, lambangnya itu Li, natrium, lambangnya itu Na, kalium, lambangnya itu K, rubidium Rb, cesium itu Cs, francium Fr. Konfigurasi elektron logam alkali. Yang pertama itu ada unsur litium. Nomor atomnya itu 3. Jadi konfigurasinya itu 1s2, 2s1. Ini bisa disingkat jadi helium 2s1. Yang kedua itu natrium, nomor atomnya itu 11. Jadi konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Itu bisa disingkat jadi neon 3s1. Yang ketiga itu ada kalium, nomor atomnya itu 19. Jadi konfigurasinya itu bisa disingkat jadi argon 4s1. Selanjutnya yang keempat itu ada rubidium, nomor atomnya itu 37. Jadi konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Jadi konfigurasi daripada francium 87 itu radon 7s1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia golongan logam alkali 1A. Nah, dari sifat kimia logam alkali 1A itu merupakan golongan logam yang paling reaktif. Maksudnya apa sih golongan logam yang paling reaktif itu? Maksudnya adalah semakin reaktif suatu logam tersebut, maka semakin mudah logam itu untuk melepaskan elektronnya. Nah, yang kedua itu sifat kimianya, logam alkalinya itu memiliki energi ionisasi relatif rendah. Dan yang ketiga itu sifat kimianya itu dari atas ke bawah, ya bisa kita lihat dari tabel periodiknya. Dari litium ke franciumnya itu energi ionisasinya semakin rendah, sedangkan kereaktifan logamnya dari litium ke francium itu semakin meningkat. Nah, untuk yang perlu kita ingat dan yang harus kita ketahui bahwa dari sifat kimia golongan logam alkali 1A itu hampir semua senyawa logam alkali bersifat ionik sehingga mudah larut dalam air atau pelarut molar lainnya. Selanjutnya saya akan membahas keberadaan logam alkali di alam, unsur Li di kerak bumi 0,002%, keberadaan di alam dalam spodumene LiASiO3 2 kali. Yang kedua Na 2,36%, nomor 6 terbanyak dalam garam batu NaCl, sendawa Chile NaNO3 positif, kamalit Km3Cl3 6H2O, trona N3CO2 CO3 2 kali HCO3 2H2O dan air laut. Yang ketiga K2,6%, nomor 8 terbanyak dalam sulfit KCl, garam P3 KNO3 positif dan kamalit KCl MgCl2 6H2O. Yang keempat Rb 0,009% dalam lepidolit. Yang kelima CS 0,0003% dalam polusit CS 4Al4Si2O 26H2O dan sedikit dalam lepidolit.
Yang keenam, Fr sangat sedikit bersifat radioaktif berasal dari peluruhan aktinium atau AC. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisis. Titik leleh, titik didih, dan kekerasan logam alkali tergolong relatif rendah. Dari Li ke Fr, titik leleh, titik didih, dan daya hantar listrik dan panas semakin menurun, kecuali daya hantar listrik dan panas pada logam Na dan K justru bertambah. Hal ini terkait dengan ikatan logam pada logam alkali. Semakin banyak elektron yang terlibat pada pembentukan ikatan logam, semakin kuat ikatan. Semakin besar jari-jari atom, semakin lemah ikatan. Pada atom Na dan K, elektron cenderung lebih mudah bergerak bebas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sifat-sifat fisis dari unsur alkali. Yang pertama, ringan dan lunak atau mudah diiris. Yang kedua, energi ionisasi kecil, semakin ke bawah semakin kecil. Yang ketiga, dapat larut dalam cairan amoniak. Larutannya berwarna biru dan merupakan pengantar listrik yang lebih baik dari larutan garam. Yang keempat, memberikan spektrum warna yang khas, litium merah karmin, natrium kuning, kalium ungu, dan rubidium merah. Yang kelima, jika disinari cahaya dapat memancarkan elektron, atau sifat ini digunakan pada efek fotolistrik. Saya akan menjelaskan tentang manfaat logam alkali. Yang pertama ada litium. Litium itu sebagai bahan pelumas, baterai, dan industri kaca. Yang kedua ada natrium untuk industri kertas, zat penyerap polutan polusi cerobong asap, garam dapur, dan baking soda. Yang ketiga ada kalium. Kalium itu sebagai bahan pembuatan bubuk mesiu, pupuk, pembuatan film pada fotografi, dan industri deterjen. Lalu yang terakhir yaitu selium untuk pendeteksi radiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aspilia Sabila Nasution. Di sini saya ingin menjelaskan tentang reaksi-reaksi pada alkana. Jadi reaksi yang terjadi pada alkana itu ada 3. Yang pertama itu adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi kimia antara suatu bahan bakar dengan oksidan yang menghasilkan panas dan biasanya menghasilkan cahaya berupa api. Reaksi pembakaran sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran sempurna. Nah, pada reaksi pembakaran sempurna ini hasil reaksinya itu terdapat CO2 dan H2O, sedangkan pada reaksi pembakaran tidak sempurna itu terdapat CO dan H2O serta karbon di dalam hasil pembakarannya. Yang kedua yaitu adalah reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi itu adalah reaksi dalam kimia di mana terjadi penggantian suatu gugus atom dengan gugus atom yang lainnya. Yang ketiga adalah reaksi perengkahan. Reaksi perengkahan adalah proses pemecahan ikatan karbon-karbon dari hidrokarbon dari molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil sehingga lebih berguna. Nah, untuk contoh dari masing-masing reaksi tersebut bisa dilihat pada video berikut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh reaksi-reaksi yang terjadi pada alkana. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran sempurna. Nah, pada reaksi pembakaran sempurna ini saya menggunakan C3H8. Nah, pada pembakaran tentunya akan ditambahkan dengan O2 atau oksigen. Pada awalnya reaksi tersebut yaitu C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, setelah disetarakan maka hasilnya menjadi C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah dengan 4H2O. Yang kedua yaitu reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Pada reaksi pembakaran tidak sempurna saya menggunakan C8H18 ditambah dengan O2 pada awalnya menghasilkan CO2 ditambah CO ditambah C ditambah dengan H2O. Nah, setelah disetarakan maka hasilnya menjadi C8H18 ditambah O2 menghasilkan 4CO2 ditambah dengan 3CO ditambah C dan ditambah dengan 9H2O. Lanjut, yang kedua yaitu reaksi substitusi. Nah, pada reaksi substitusi ini kita lihat CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. Bagaimana caranya? Nah, CH4 tentunya satu atom C berikatan dengan 4 atom H seperti ini. Dan Cl2 tentunya atom Cl berikatan dengan Cl. Nah, di sini karena reaksi substitusi itu kita melakukan pertukaran gugus atom. Jadi kita tukar gugus atom H dengan gugus atom Cl serta sebaliknya. Dan tentunya menghasilkan CH3Cl ditambah dengan HCl. Bagaimana, mudah bukan? Lanjut, yang ketiga yaitu reaksi perengkahan.
Reaksi perangkahan itu reaksi pemecahan dari yang besar menjadi yang lebih kecil. Nah, kita lihat di sini C14H30 atau tetradekana bisa kita pecah menjadi C7H16 atau heptana ditambah dengan C7H14 atau